Hai, halo, balik lagi bersama gua. Dan kali ini gua sudah kembali lagi bersama Nia yang waktu itu kita sempat bikin video ya, nih, tentang anxiety disorder. Nah, kali ini gua punya segmen baru yang namanya adalah Tamasya atau Tanya Masyarakat. Jadi kita akan menanyakan orang-orang ataupun netizen, teman-teman kita juga lah di sosmed tentang suatu hal kayak gitu nih. Nah, kalau di episode kali ini kan kemarin gue udah minta tolong ke lu buat minta pendapatnya ke teman-teman lu tentang anxiety dan juga insecurity. Benar sih insecurity ya? Asik ya, kayak Inggrisnya keren gue. Iya. Nah, kemarin kan kalau video gua malu kan rame juga tuh. Iya. Mungkin bisa dibilang video yang paling banyak viewsnya setelah gua mencoba mengaktifkan YouTube gitu ya. 100. Tidak 1000, hanya 100 berapa? 140. Lumayan lah. Tapi ya lumayan gitu untuk seorang YouTuber dengan waktu itu followers gua masih subscriber gua masih sedikit, masih 20-an. Sekarang 54. Mantap. Nah, ngomongin anxiety. Ternyata kan gue kemarin banyak tuh yang banyak tanggapan juga, respon ke gue tentang anxiety ini. Bahkan ada teman gue yang nawarin kayak diskusi sama dia tentang tingkatan satu tingkat di atas anxiety. Iya. Apa sih namanya kemarin gue parah gitu lah. Yang penyakit itu ya? Iya, pokoknya sampai nyerang ke badannya dia. Nah, kayak gitu tuh. Makanya kalau dari lu sendiri kemarin pas bikin video itu gimana nih? Ada yang ini nggak? Nanggepin nggak? Cukup banyak sih. Jadi bahkan maksudnya temen yang Nia pikir cowok, maksudnya ya namanya juga cowok. Terus habis itu kayak nggak mungkin lah cowok, pasti kan jarang terbuka lah. Gitu. Cowok slow aja. Tapi ada juga dia yang jadi lebih ke kalau kayak gitu gue termasuk gak sih gitu, tapi rata-rata pada kayak gitu, cuman kan dia nggak berani yang dia menanyakan ke lu gitu, kayak termasuk gak sih gitu, cuman kan dia nggak berani yang aduh kayaknya iya deh gitu, kan nggak berani kayak gitu, jadi ya kadang-kadang ngedengerin aja lah gitu. Harus konsul ke ahlinya ya, ke psikolog atau ke psikolog dulu ya kalau emang nggak mau yang tingkatan lebih serius banget, kalau mau konsul aja apa segala macam ya psikolog aja. Berarti kalau untuk cuman pengen tahu aja ke psikolog aja. Cuma kalau untuk butuh obat atau segala macam udah nggak bisa dikontrol sendiri ya psikiater. Nah, makanya itu sekarang kita akan menanyakan sebenarnya udah ada sih pertanyaan-pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh kita. Kira-kira kita sih mungkin lebih bukan ngasih solusi juga, bukan ngasih, karena kan kita juga masih belum berkompeten lah untuk memberikan hal-hal seperti itu kan. Tapi ya mungkin seperti yang kemarin di video kita berdua itu kan, poin yang paling penting yang gue tangkap itu adalah yang penting itu cerita. Nah, jadi yang penting sebenarnya ceritain aja di sini. Ya mungkin seenggaknya kalaupun kita nggak bisa ngasih solusi yang pasti, kita seenggaknya teman-teman ada yang dengerin lah ceritanya kayak gitu. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang kita dapatkan, nggak usah banyak-banyak lah ya. Sudah ada banyak juga yang nanya, cuma kayaknya nggak perlu semua kita ini ya. Lama udah ini, karena kita juga lagi ngumpul sama anak-anak sedang nyate. Yang pertama nih, sebutin guys namanya. Nggak usah. Yang pertama itu pertanyaannya mau tahu gejalanya yang dirasain sendiri kayak gimana, karena kan nggak bisa diagnosa sendiri. Gejalanya lu? Ya, yang itu gejala awal itu kayak asam lambung lagi naik aja, deg-degan, gak mau makan, sekalinya makan tuh langsung dimuntahin lagi gitu. Karena dulu tuh taunya ya cuma asam lambung doang, karena pas cek ke klinik pun ya asam lambung lagi naik gitu segala macem. Gitu sih, lebih ke deg-degan, gemeteran. Nah, teman gue yang kemarin dingin gitu. Teman gue yang kemarin pengen pengen bikin yang satu tingkat di atas anxiety itu juga katanya memang asam lambung gitu. Diceknya kan pasti asam lambung dan gitu. Parah sih katanya, sampai kayak benar-benar kacau gitu asam lambung itu, sampai bikin dia pusing kayak gimana gitu. Iya, pokoknya panas dingin, pusing, gimana ya, badan tuh mau diem salah, gerak pun salah gitu, mau di tempat rame salah, di tempat sepi salah, jadi kayak keadaan serba salah lah pokoknya gitu. Tapi
Itu jadi gini, anxiety itu salah satu gejalanya adalah asam lambung. Iya, asam Cuma lambung. tidak semua asam lambung itu anxiety. Nah, iya. Jadi jangan tiba-tiba asam lambung dikit, anxiety nih gua, nggak bisa kayak gitu juga. Anxiety berarti harus ya itu tadi, lu tetap harus konsul ke psikolog. Tapi kalau gejala medis, mungkin gejala fisik ya. Gejala fisik sih itu asam lambung. Asam lambung itu salah satu dari gejala si anxiety ini gitu kan. Tuh. Mungkin itu untuk jawabannya. Tapi untuk lebih tahu lebih lengkapnya ya udah psikolog Tapi aja. kalau gejala fisiknya kan gitu kan, asam lambung, deg-degan, gemeter, panas dingin dan segala macam. Cuma kalau misalkan lebih ke apa ya? Maksudnya lebih ke sikapnya tuh paling ya takut aja gitu kan, kayak takut gitu, mau kemana-mana takut. Ketakutan berlebih ya? Iya, misalkan mau keluar, aduh takut dia di jalan misalkan kenapa-napa, takut misalkan ketabrak apa segala macam, gimana ya gitu. Ya udah dia di rumah aja. Giliran di rumah, aduh takut ntar di rumah tiba-tiba rubuh apa gimana gitu. Jadi kayak mau dimanapun ya serba salah gitu. Takutnya ya aneh aja gitu loh kayaknya. Kalau gue juga gitu. Gue tuh kalau gue ya, maksudnya gue tuh punya ketakutan naik motor tuh gue sebenarnya takut. Takut. Iya, takut. Gue kalau naik motor nih suka ada bayangan gue jatuh, kecelakaan segala macam. Cuman gue masih berani buat ini, maksud gue ngelawan. Tapi ya udah jalan aja gitu. Cuman kalau yang ketakutan gue sih, jujur gue juga punya ketakutan ketika gue naik motor nih. Gue tiba-tiba aja di pikiran gue nih kalau gue tiba-tiba ketabrak truk gimana ya? Serius Tapi loh. emang iya sih kan. Gue bahkan sampai yang mikirin itu sampai truk gitu yang nabrak gue, bukannya cuman jatuh atau Iya. gimana, tapi bener kecelakaan parah gitu. Tapi emang iya sih, tapi emang apa ya, kalau misalkan di jalan iya kayak lagi walaupun dibonceng juga takut dia ntar tiba-tiba di depan, bahkan kelihatan dari jauh aja truk gitu, aduh takut dia ntar pas udah ngedeket si truk itu gimana gitu. Tapi ntar responnya ke tubuh tuh ntar tiba-tiba badannya langsung yang terus ntar nafasnya tuh langsung berat gitu loh kan, ntar tiba-tiba langsung gitu, tiba-tiba langsung kayak gitu. Jadi iya, responnya iya. tuh cepet gitu. Jadi gimana caranya? Kalau gue mungkin belum nyampe ke tahap situ, maksud gue masih takut, cuman nggak nyampe ke tubuh gue sih. Nah, Nia tuh sering kayak gitu, apalagi pernah Nia waktu itu Nia padahal bisa naik ojek online, maksudnya naik motor lebih cepat gitu. Tapi akhirnya Nia mikir, aduh nggak mau deh karena jalanan ke sana itu banyak truknya. Pokoknya Nia takut kalau naik motor ya gitu, kayak segala macam banyak truk dan segala macam. Akhirnya dia naik angkot. Nah pas dia naik angkot, di belakangnya persis ada si truk itu. Nah dia sampai kayak gini-ginian ngebayangin kalau si truk itu akan nabrak si angkot Nia itu. Kayak seaneh itu lah pokoknya. Serba salah kayak gitu. Pokoknya ciri-cirinya ya takut aja sih kalau. Jadi ya ciri-ciri kalau ini asam lambung dan juga ada ketakutan yang berlebihan lah ya. Oke, mungkin gitu ya buat temannya Nia. Jadi kalau di sini kita nggak akan sebutin namanya ya. Kita ceritain yang pesannya aja untuk menjaga privasi juga kan. Ya, betul. Lanjut nih. Ada dari lu lagi? Ini apa? Kira-kira kalau cemas banget sampai nggak bisa tidur 4 hari, itu kenapa juga ya? Tiba-tiba nggak mau main sosmed. Aduh, 4 hari. 4 hari nggak bisa tidur. Nia nggak pernah selama itu sih kalau untuk nggak bisa tidur sampai 4 hari. Tapi lu pernah nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur pernah, cuman kalau Nia prinsipnya kalau misalkan besoknya mau ada kuliah atau ada kegiatan, Nia pasti akan paksain banget harus tidur karena Nia tuh orangnya kalau nggak tidur ya pasti lemesnya bener-bener. Jadi nggak mau ngeganggu fisik juga kan, akhirnya maksain tidur walaupun kalaupun akan tidur akan diganggu dalam mimpi juga gitu. Ya udahlah gitu. Serius? Iya. Bisa diganggu dalam mimpi? Diganggu dalam mimpi, maksudnya dimimpiin buruk, dimimpiin kayak ya ketakutan itu berlanjut dalam mimpi. Masuk ke alam bawah sadar tuh? Iya. Bisa gitu? Bahkan dia mikir kayaknya mimpi itu sebuah pertanda. Padahal kata dokternya, ya mimpi mah yang mimpi karena kamu mikirin gitu loh katanya. Waduh, tapi kayak Inception ya, dia bisa masuk ke dalam karena mimpi dia orang. mikir mimpi itu sebuah pertanda, makanya dia tuh kayak ngikutin mimpi itu loh kak. Jadi kayak dulu pernah di mimpi itu dia disuruh mutusin dinding. Tapi aslinya langsung dia lakuin. Bangun tidur langsung dia chat. Udah gitu kayak seaneh itu gitu. Karena dia ngerasa takut kalau nih yang gak ngikutin mimpi itu akan terjadi sesuatu gitu. Seaneh itu pokoknya. Bisa gitu. sampai ke sana? Dulu waktu belum periksa kayak gitu. Jadi apapun yang ada di mimpi itu Nia lakuin karena Nia ngerasa mimpi itu adalah pertandanya. Kayak misalkan tanda-tanda. Lu gak pernah mimpi dapat angka apa gitu? Enggak. Oh, gue pikir Cuman kayak bisa gue pasang di kan kalau mimpi 4 itu angka ya tembus. kayak lagi ngejalanin sehari-hari aja, cuman ada satu hal yang harus Nia jalanin. Kalau misalkan enggak tuh Nia akan terjadi sesuatu di mimpi itu juga gitu. Jadi Nia mikir, aduh kayaknya kalau gue nggak ngelakuin ini gue takutnya beneran terjadi sesuatu gitu. Kalau nggak lo lakuin pernah apa ya?
Enggak, padahal nggak kenapa-napa juga kak. Tapi pernah lu nggak ngelakuin? Pernah gitu. Tapi nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa, cuman kayak ke ini aja, kebayang-bayang aja gitu. Makanya dia kadang nggak mau tidur, bener-bener kayak, aduh gue nggak siap dia malam ini mimpi apa ya kira-kira gitu. Pernah sampai kepikiran kayak gitu. Cuman nggak mau ya harus tetap dipaksain tidur kalau. Nah berarti buat temen lu ini yang sampai 4 hari susah tidur, mungkin udah bisa langsung di ini ya, harus apa? Iya di konsul udah bisa, harus mulai di konsul, maksudnya bukan mulai ya, udah bisa lah harus ke ahlinya dikonsul ya. gitu ya, nggak harus ke psikiater juga, maksudnya konsul dulu lah ke konsul psikolog dulu lah gitu, karena kan 4 hari itu takutnya otak kita nggak, iya, tubuh kita tuh bahaya loh nggak tidur 4 hari 4 itu. hari terus habis itu nggak mau main sosmed juga ya. Kalau nggak mau ya ini juga waktu itu juga emang nggak mau main sosmed sih, kayak takutnya kalau misalkan waktu main sosmed juga ngelihat berita di sosmed juga kan nakutin kan. Jadi waktu itu nih stop main sosmednya gara-gara itu, nggak mau lihat berita doang. Cuman kalau untuk nggak mau main sosmednya gara-gara apa, gara-gara apanya itu kan nggak ini kan. Iya Gitu ya berarti gitu. Kalau bisa dikonsulin aja, karena kan udah 4 hari itu juga takutnya mempengaruhi ini kan ya, apa? Iya, apa tubuh sih, kita kan juga. Harus ya istirahat itu wajib lah ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain tapi kan harus tidur. Betul, tidur itu penting loh. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Selanjutnya. Ini, aku orangnya panikan banget nih ya, apalagi kadang suka khawatir dan takut banget ada solusi. Oh berarti dia Orangnya panikan juga sama, cuman panikan. Jadi kadang suka bener-bener khawatir dan takut banget. Apa ya? Ini juga kayak gitu sih awal-awal. Cuman kalau sekarang itu lebih ke apa ya? Waktu itu kan dia pertama kali dilatihnya itu yaitu yang ditulis itu, terus negatif positifnya, terus negatif dari si perlakuan ini apa, positifnya apa gitu. Jadi bisa pelan-pelan kayak dilatih aja. Kalau kata dokter Nia sih, sesuatu yang bikin panik itu jangan dilewatin gitu loh. Jangan dicuekin atau jangan dihindarin, tapi dilawan. Karena kalau dihindarin mau gimana pun ya lo akan menghadapi kepanikan itu. Maksudnya akan ketemu lagi. Tapi kalau misalkan dilawan, kalau lo sekali berhasil, kesananya juga lo pasti akan berhasil terus gitu. Kalau kata dokternya sih dilawan terus sih gitu. Cuman Nia juga pernah kalau kayak misalkan kepanikan tentang kayak tugas atau segala macem itu tuh ya wajar-wajar aja sih. Cuman kalau terlalu dipikirin banget tapi nggak dikerjain tuh sama aja gitu loh. Jadi kayak ya terus sambil dikerjain aja, karena ntar pas sambil dikerjain juga pelan-pelan akan berkurang lah gitu paniknya gitu. Ya mungkin salah satu terapi awalnya ya coba untuk tidak menghindari masalahnya. Iya, jangan menghindari ketakutan-ketakutannya. Coba dilawan gitu. Karena sekalinya berhasil tuh ya kesananya juga bakal enak sih Kak. Iya, tapi kan ketakutannya si anxiety kan berbeda dengan fobia kan? Sih. Nah, maksud gue beda dengan fobia gitu. Fobia kan hanya dengan satu hal gitu ya. Jelas gitu kan. Kayak misalnya kalau gue tuh ketinggian tuh. Gue tuh fobia ketinggian nih. Nggak berani gue di rumah lantai 2 aja gitu, misalnya ngelihat ke bawah, misalnya gue lagi di atas nih di lantai 2 rumah ini misalnya, terus ngeliat ke bawah tuh gue langsung kayak merinding segala macam. Ada ketakutan kayak gitu kalau gue fobia. Kan tapi kan kayak kalau anxiety kan beda ya, ketakutan karena bisa datang segala macam, ini bisa ditakutin kan kapan aja. Dan cuman ini dia di sini kayak paniknya juga nggak tahu, maksudnya nggak tahu gara-gara apa, cuman dia cuma bilang orangnya panikan banget gitu, suka bener-bener khawatir. Ya mungkin ya balik lagi karena tetap konsul ke ahlinya itu jauh lebih baik. Kalau emang dikira udah ngeganggu keseharian sih lebih baik dikonsulin. Cuma kalau misalkan emang sehari-harinya masih bisa dikontrol sendiri ya itu mungkin terapi tadi coba untuk dilawan aja, jangan dihindari ketakutannya. Oke. Next. Terus selanjutnya kadang di otak udah merangkai cerita apapun bentuknya, terus kalau nggak dilakuin kayak gelisah gitu. Gimana sih maksudnya? Kadang di otak udah merangkai cerita apapun bentuknya, terus kalau nggak dilakuin jadi tipe nggak jadi gitu maksudnya. Iya, kayak jadi dia udah punya rencana segala macam di kepalanya, tapi nggak bisa dilakuin, terus kayak ada kekecewaan kali ya. Gelisah jadi ya kayak kok gua nggak ngelakuin ini, penyesalan lah. Kayak penyesalan kayak gitu sih. Ya kalau misalnya datangnya penyesalan sih, memang seharusnya segala sesuatu itu yang udah direncanain itu ya lu buat gitu kan, lu bikin. Cuman ya balik lagi, kan kita selalu ada quote yang cukup terkenal kan, kayak
manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi ya bersabar aja sih kalau dari gua, menurut gue ya. Kalau buat yang kasusnya ini, karena mau gimana gitu, kita kan cuma bisa melakukan perencanaan, cuma bisa usaha gitu langsung. tapi tetap harus usahakan supaya apa yang udah lu rencanain itu terjadi, terlaksana gitu. Lakukan semaksimal mungkin dan serahkan hasilnya kepada yang Maha Kuasa. Asik. Anjir gua Mario Teguh sekali. Tapi emang kalau cuma misalnya kita punya rencana dan cuma ada di pikiran itu kayaknya cuma di stuck di situ-situ aja nggak sih Kak? Maksudnya cuma dipikir-pikirin doang gitu, nggak dilakuin gitu. Yes. Ya sebenarnya kayak lebih ke kayak apa ya? Banyak orang-orang yang memiliki ide dan segala macamnya, mulainya tuh takut. Karena takut biasanya sih ya. Ini bukan hanya orang yang anxiety ya. Kalau sepengalaman gue, setahu gue ya, bukan cuma orang yang anxiety aja yang punya ketakutan kayak gini. Kalau di materinya stand up comedy Panji Pragiwaksono itu banyak yang orang-orang tuh nggak berani mulai karena dia tuh takut jelek. Nah itu nggak boleh tuh. Kalau lu punya rencana, ide atau apapun itu, lu tuh nggak boleh takut jelek. Kenapa? Karena hasil lu pasti jelek. Iya. Karena nggak ada manusia di dunia ini yang melakukan hal pertama kali itu langsung brilian gitu. Nggak mungkin, katanya tuh Leonardo da Vinci pertama kali ngelukis juga nggak mungkin jadi Mona Lisa gitu. Itu tuh melalui berapa kanvas yang udah dicoret-coret, yang udah nggak prosesnya tuh panjang. Jadi sebenarnya kalau lu mau udah punya ide dan mau ngegerak, mau diwujudin tapi alasan adalah takut, sebenarnya jangan, dilakuin aja. Kayak gua nih bikin YouTube, mulai nih. Apakah sudah ada penontonnya? Belum tentu tidak. Penonton saya ada yang cuma 20 videonya, tapi kan ya bukan itunya yang harus dilakuin aja. Daripada nyesel kan. Bener. Kayak lu punya nggak kira-kira ada impian atau apa gitu kan di kepala lu yang aduh ini harusnya nih gue misalnya gini, sederhana punya target ngebaca buku 1 bulan 1 aja. Oh iya. Kan ada nih orang yang punya target 1 bulan 1 buku, tapi kan nggak bisa tuh. Iya. Itu kan kayak ada yang agak dia anjir gue 1 buku doang nggak bisa gitu. Kalau lu ada? Kalau dia tuh tipe orang dulu tuh tipe orang yang kalau ngejalanin hidup tuh ya udah ngalir aja gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan ditanya lu 5 tahun ke depan udah mau, maksudnya 5 tahun ke depan lu plannya apa aja itu tuh dia nggak punya, kayak ya udahlah gitu. Tapi kesini dia kayak ngerasa aduh kayaknya segala sesuatunya tuh harus dicatat deh gitu. Karena sebenarnya di otaknya tuh udah ada kayak kayaknya gue mau dalam waktu dekat pengen gini, tapi cuma dipikir doang Kak. Jadi cuma ya dia ngerasanya cuma stuck doang di pikiran dan gak dilaksanain. Ya udah dia di sini aja gitu. Jadi kayak mulai sekarang tuh dia kayak punya buku sendiri, yang dimana buku itu tuh dia kayak pelan-pelan kayak kalau dalam pendidikan dia mau ngapain nih gitu. Terus kalau misalkan dalam hubungan apa yang harus segala macam. Jadi kayak aspeknya itu beda-beda, cuman pelan-pelan di ini terus mau yang diprioritasin apa dulu gitu. Oh, jadi breakdown aja lah gitu. Iya, jadi lu breakdown dulu nih. Lu mau apa aspek yang pengen lu prioritasin. Terus misal aspek apa yang sekiranya bisa jadi aspek sekunder gitu kan. Karena kalau ketahan pun kayaknya nggak terlaksana, maksudnya kalau terlalu kebanyakan dan nggak tersusun rapi gitu, kita nggak tahu prioritasnya apa dulu yang mau dijalanin gitu. Justru itu yang berarti kuncinya bikin perencanaan. Iya sih, cuman kadang tiap orang kan beda ya, ada yang emang nggak biasa nyatet, kayak ya pokoknya intinya biar nggak stuck di situ aja lah gitu. Oke, berarti solusinya bisa, mungkin saran dari kita sih, kalau dari niat ya coba lu bikin catatan. Dalam bentuk catatan ya, coba dibikin dalam bentuk catatan perencanaan lu. Let's say 1 tahun ke depan, lu rencana lu apa aja untuk 1 tahun ke depan. Lalu nanti lu breakdown aja tuh, lu bisa melakuin apa aja kayak gitu-gitunya kan. Terus kalau kayak dari gua sih, saran gua kalau lu punya ide ya jalanin aja, karena hal itu tuh emang semua orang pasti punya kayak gitu. Gua pun punya, yang gua bilang di kepala gue nih tuh banyak ide dan gue kayak pengen punya novel dan segala macam, tapi sampai sekarang tuh masih belum kejadian gitu maksudnya. Jadi ya gue lagi dalam proses untuk mewujudkan itu gitu sih. Jadi dilakuin aja dulu, nggak usah takut akan ada yang baca kah tulisannya, atau ada yang nonton kah video lu, atau ada yang mengapresiasi kah karya lu. Ya udah lakuin dulu aja, kayak gitu sih. Coba dulu gitu kira-kira. Lanjut nih.
Nggak jadi deh. Zara. Untuk mengetahui token anxiety pertama kali. Ya itu tadi ya, yang Ini apa? yang untuk pertama kali, untuk tahu pertama kali kena anxiety. Oh. Ya. Pertama kali ketemu. Oh, lu pertama kali. Maksudnya gimana caranya supaya kita tahu kalau kita ini sebenarnya lagi Ya, untuk kena mengetahui anxiety token disorder anxiety gitu. pertama kali, tahu dari mana gitu. Ya tadi. Ya, itu tadi dari gejala fisik dan gejala sikap gitu loh, sikap gitu. Intinya kalau memang udah mengganggu, Ya udah. konsulkan aja gitu ke Karena ahlinya. sebenarnya ada orang juga yang sebenarnya dia udah ngeganggu, cuman Masih nahan ya? masih nahan kayak ini gue beneran gak sih butuh gitu. Ya. Atau takut yang sempat kita bilang di video sebelumnya, Iya. takut kayak Takut omongan-omongan itu kayak psikolog kan dan psikiater kan di masyarakat kita itu stigmanya udah negatif lah ya, orang ke psikiater tuh ya lu udah cap gila dan segala macam. Tapi dulu juga dia ngerasa nggak percaya, tahu kan, maksudnya nggak percayanya tuh ini gue beneran ya udah di sini gitu kayak ini gue beneran ya jadi ngadepin kayak gini, cuman ya gimana lagi ya udah kejadian. Mungkin kalau misalkan ya wajar-wajar aja sih kalau misalkan orang ngerasa masa ada sih gejala mental yang kayak gitu, kayak yang deg-degan, takut dan segala macam. Semua orang juga pasti takut, cuman ini tuh takutnya kayak yang beda gitu loh. Jadi Nia ngerasanya tuh mungkin kalau Nia nggak ngalamin kayak gini pun ya Nia juga nggak akan tahu apa itu anxiety gitu. Iya. Jadi emang susah sih kalau untuk ngejelasin lebih detailnya. Karena memang penyakit mental illness ini kan bisa dibilang baru diangkat ya, Iya, maksudnya iya, masih. hal yang baru diangkat gitu di era-era kayak 2000 bahkan di 2000-an awal lu masih sangat aneh gitu ketika kita ngomongin ke masalah kejiwaan gitu. Dan kayaknya baru diangkat beberapa tahun belakangan ini kan si mental illness juga. Jadi mungkin ya banyak orang-orang dari era-era terdahulu yang masih kayak yakin lu kok ada sih penyakit kayak gini, masih kayak banyak yang kayak gitu kan. Iya sih. Bahkan orang tuanya juga tahu sampai sekarang mungkin taunya ya maksudnya nggak tahu tentang jenis mental, maksudnya mentalnya itu orang tuanya masih nggak tahu, cuma taunya ya udah berobat ke kejiwaan gitu doang, taunya gitu. Cuma ya gimana sih orang tua ya. Iya. Gitu deh pokoknya. Ya gitu sih. Jadi ya jangan ragu lah intinya kalau emang udah merasa ada sesuatu yang di diri lu ngeganggu sampai ngeganggu aktivitas apalagi ya, dikonsultasikan aja kayak gitu. Lanjut nih. Nah ini kayaknya insecure ya, masalah Cerita, insecure ya. insecure. Aku pernah, lebih tepatnya sering karena terlalu tinggi buat ukuran yang seumuran sama aku. Sering banget gak pede sama diri sendiri kalau lagi jalan sama temen. Itu tuh ngerasa lebih gede sendiri badannya. Oh iya. Dan banyak orang yang ngomong tinggi banget sih. Kayak gitu nambah gak pede. Ada juga yang muji-muji, tapi malah ngerasa nambah down gitu lah pokoknya. Ini masalah kayak intinya dari body shaming sih. Iya ya. Body shaming. Emang bingung sih ya, maksudnya orang gendut dikatain, maksudnya kekurusan dikatain, pendek dikatain, ketinggian dikatain gitu. Kayaknya kalau untuk masalah kayak gitu tuh nggak akan ada habisnya. Mau dimanapun, kapanpun juga pasti akan ada aja orang yang ya gimana ya. Emang maksudnya susah gitu loh kontrol untuk mulut mereka gitu. Berarti kalau gitu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Mungkin jadi sarannya sih coba di kalau gua sih lebih percaya bahwa nggak ada yang akan nerima kita 100% gitu kan. Pasti nggak ada manusia yang benar-benar didukung 100% tuh nggak mungkin ada. Manusia paling sempurna di dunia pun pasti ada musuhnya. Contohnya misalnya kalau kita nih dalam Islam, Nabi Muhammad kurang sempurna apa? Musuhnya banyak sekali. Maksud gua jadi gayanya memang nggak bisa kita kalau mengharapkan semua orang itu suka sama kita gitu atau mendukung kita. Jadi ya fokus sama teman-teman atau orang-orang di sekitar kamu yang memang ngedukung kamu. Udah jangan dengerin omongan-omongan orang yang seenggaknya malah ngebawa respon negatif ke diri kita ya. Jangan didengerin sih. Karena kan sebenarnya kan tinggi itu ya bagus lah ya. Iya. Bagus, maksudnya banyak lah orang yang banyak iya. Ada orang yang nggak kurang tinggi ngarepin tinggi kayak dia. Gitu kan. Jadi ya jangan manfaat jadi orang tinggi tuh banyak gitu loh ya Kak. Banyak maksudnya, sekali.
rata-rata kan misalkan aspek-aspek dari pekerjaan atau segala macam kan pasti yang dilihat dari apalagi ada ini yang tinggi. perempuan kan. Iya, perempuan Jadi maksudnya pramugari kan bagus lah tinggi. pokoknya sebenarnya cuman ya Keuntungannya bisa naik segala macam wahana di Dufan ya kan. Di Dufan kan tinggi badan sudah tuh. mencapai minimal Pasti semua. nggak ada ininya dong, nggak ada larangannya, Iya. pasti boleh semua. Itu sih, maksudnya enggak, maksud gua bukan yang kita berarti ngeledek ya. Maksudnya diambil positifnya aja segala sesuatu tuh. Iya, benar-benar. Kalau gua tinggi berarti keuntungan gua dengan postur tinggi gua ya, gua bisa kayak gini yang nggak bisa dilakukan oleh orang-orang yang mungkin posturnya nggak setinggi dia. Itu sih kalau dari gua ya. Cuman kan karena dia kan gak nyamannya itu karena omongan orang ya, bukan karena dirinya sendiri. Maksudnya Betul. kalau misalkan emang ngerasa dengan tinggi segitu nyaman-nyaman aja, maksudnya di dirinya gitu, maksudnya badannya nyaman-nyaman aja, nggak ngerasa misalkan aduh gue tinggi banget jadi sering kejedot apa segala macam gitu. Kan maksudnya kalau misalkan nerima diri sendirinya nerima aja ya udah gitu. Ya gimana ya namanya, pokoknya mau dimanapun mau kapanpun juga pasti akan ada aja orang yang nggak suka. Ya, lu mau nurunin tinggi badan, maksudnya mau nurunin tinggi badan pun pasti ntar akan ada aja yang ngomong kok jadi makin pendek apa segala macam. Nggak mungkin betul, juga sih betul. nurunin, maksudnya jadi turun. Kayak gini loh, orang gemuk dikatain gemuk, pas kita udah ngurusin, kurus, kok malah jadi kurus, kurusan, lu gitu. sakit. Gitu. Anda yang sakit otaknya, ngomongin orang dulu. Orang gemuk salah, kurus salah. Iya, dasar. jadi kita ketemu orang tuh standar orang tuh beda-beda. Betul. Jadi nggak mungkin kita harus terus ngikutin. Misalkan kita Capek. ke tempat A kata orang A, lu harusnya gini gitu. Lu udah Terus ngikutin ke tempat B. terus ke tempat B ternyata beda gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh emang nggak akan ada habisnya. Cuman Betul. Lagi pula Anda kan tinggi nih. terima Nah, aja teman lah. ini kan tinggi kan, nggak ada jasa penceperan orang dong. Iya, susah. Susah. Ya udah terima aja. Gimana? Jangan dengerin lah. Pasti manfaatnya tuh banyak akan kerasa di kemudian hari gitu. Betul. Nggak apa-apa. Dan mungkin nasihat buat orang-orang lain, orang-orang juga ya, kalau yang sering ngomongin tinggi body shaming lah ya. Shaming. Anda ngaca dulu ya. Belum tentu Anda juga sempurna di mata orang-orang lain. Iya benar Ya sih kan? benar. Ngaca dulu. Iya, bener. Sebelum ngomong ke orang tuh ya cermin dulu lah, bercermin. Ada lagi nggak nih? Udah nggak ada lagi. Udah ya. Udah segitu aja kali, udah panjang juga gitu video kita. Ya. Iya, udah hampir setengah jam. Wow. Dah, gitu aja mungkin di segmen pertama Tanya Masyarakat kali ini. Jadi intinya sih kalau buat anxiety atau masalah insecure dan segala macamnya itu balik lagi ke diri kita lah ya. Kalau misalnya lu ada masalah dengan insecurity, bener nggak sih insecurity? Gue nggak salah lagi. Pokoknya masalah ketidakpercayaan diri gitu terhadap diri lu sendiri gitu. Ya coba untuk belajar menerima diri sendiri dulu, lalu hargai orang-orang yang udah ngedukung lu, dan coba jangan dengerin orang-orang yang malah mengusik lu gitu. Kan kalau di film Ernest itu kan yang kata imperfect itu bagus sih menurut gue, cukup menggambarkan bagaimana cara yang baik untuk mencintai diri sendiri. Menurut gue sih. Nah kalau yang untuk si anxiety sih kayaknya kalau dari semua pertanyaan kebanyakan memang masih agak bingung ya menentukannya, ini gue anxiety atau gitu. Gimana. Kalau dari lu mungkin gimana? Karena emang sebenarnya itu anxiety ya itu kayak yang kemarin yang Kak Ace bilang dia ada di atasnya anxiety itu, dan emang anxiety itu ternyata ada bahasanya itu kayak bawah-bawahnya lagi gitu loh. Oh, ada turunannya lah ya. Ada yang namanya juga social anxiety disorder. Dia tuh lebih ke kalau misalkan dia tuh panik kalau dia yaitu di lingkungan orang banyak, dia ngerasa dia ngerasa nggak bisa jadi manfaat lah pokoknya, ngerasa nggak pantas gitu segala macam. Itu ada misalkan dia jadi ngerasa panik, aduh gue bisa nggak ya diterima orang banyak gitu. Jadi tipe-tipe anxiety ya? Ya jadi terus pokoknya ada bawah-bawahnya itu ada sebenarnya ada banyak lagi. Jadi kalau misalkan bisa kena anxiety itu maksudnya yang apanya gitu loh Kak. Jadi iya berarti intinya lu harus konsultasi ke orang yang tepat. Jadi nggak bisa lu nggak bisa self nggak bisa nggak bisa self diagnose gitu. Gue juga kayak gitu tahu gitu, apa gue kayak gitu juga, apa gue anxiety juga ya kayak terus nanya ke Nia gitu. Jadi aduh gue nggak bisa nih tiba-tiba ngomong iya lu kayaknya iya deh gitu kan, nggak bisa ya, karena anxiety belum tentu anxiety-nya lu itu sama dengan apa gitu, yang dirasain sama anxiety-nya Nia gitu, karena ya itu tadi tipenya beda. Kayak misalnya
lu pakai Samsung ya, berarti HP gue sama kayak lu. Enggak dong, dia kan pakai Samsungnya yang A50. Yang apa? Anda kan Samsung Kirby tuh, yang masih QWERTY, yang masih belum Android. Jadi ya bukan berarti sama-sama Samsung terus lu merasa sama gitu. Tipenya tuh ada beda-bedanya kayak gitu. Oke, gitu aja kali mungkin video ini. Thank you buat Nia yang udah mau lagi bikin video sama gue dan cerita-cerita. Buat teman-teman yang lain, kalau mau masih bertanya-tanya mengenai NCT, taruh aja di kolom komentar, nanti mungkin bisa gue bales. Atau nanti ya minimal ada yang tahu